Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, az-zulmu dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diperhatikan hadis ini jamaah sekalian, dihafalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Az-zulmu, kezaliman, sikap sewenang-wenang. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fil asl huwa naqs. Pada asalnya berarti an-naqsu, kekurangan. Ini tinjauan pengertian zalim secara bahasa. Az-zulmu fil asl huwa an-naqs. Kezaliman itu adalah kekurangan. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantara perkara yang menunjukkan pengertian ini bahwa az-zulm itu an-naqsu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 33. Kata Allah Subhanahu wa taala, kiltal jannataini atat ukulaha, dan itulah dua kebun yang buahnya banyak, walam tazlim minhu syai'a. Perhatikan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, walam tazlim minhu syai'a, ay lam tangkus minhu syai'a, dan buah-buahannya sama sekali tidak berkurang. Ini menunjukkan kata zalim itu artinya adalah kurang. Wa amma fi syara', ini kita bahas dulu pengertian zalim. Zalim itu apa? Adapun pengertian zalim, sikap sewenang-wenang, semena-mena menurut tinjauan syariat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fahuwal udwan 'alal ghair wa 'alan nafsi aidan, imma bitafrid fi ma yajibu wa imma bitta'addi fi ma yuhram alaih. Ini pengertian zalim dari tinjauan syariat, yaitu permusuhan kepada orang lain dan kepada diri sendiri, baik bentuknya tidak melaksanakan apa yang telah diwajibkan, ataukah bersikap melampaui batas, melanggar dari perkara-perkara yang diharamkan untuknya. Dan kezaliman ini jamaah sekalian, itu berputarnya pada tiga perkara. Yang pertama al-mal, harta.
Kemudian yang kedua an-nafsu, jiwa. Kemudian yang ketiga al-irq, kehormatan. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yaduru adh-dhulm wa yakunu fil mal wan nafs wal irq. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza. Kita katakan tadi bahwasanya kezaliman itu tidak akan pernah lepas dari tiga perkara ini. Kezaliman seseorang terhadap harta dengan cara dia mengambil hartanya orang lain tanpa hak, dia tipu, ataukah dengan cara-cara yang lainnya. Kemudian wan nafs, dengan cara dia memukul orang lain, membunuh orang lain, ataukah yang lainnya yang menyangkut anggota tubuh. Kemudian yang ketiga menyangkut harga diri dan kehormatan, dalam bentuk dia lecehkan dan rendahkan harga diri orang lain, dia gibahi, dia bongkar aib dan kekurangan saudaranya. Tiga perkara itulah berputarnya sikap kezaliman. Nah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kezaliman itu, sikap sewenang-wenang, adalah kegelapan pada hari kiamat. Diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, yaqul Rasul sallallahu alaihi wasallam, zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Yakunu uqubatadh zalim ay yuslab minhu nur fala yakunu lahu nurun. Kegelapan sebagai balasan dan hukuman kepada orang yang telah berbuat zalim dengan cara cahaya yang ada padanya akan dihilangkan. Tidak ada lagi cahaya pada diri hamba tersebut pada hari kiamat. Fayakun bimanzilatil kuffar wal munafikin, maka kedudukan hamba yang berbuat zalim tersebut seperti halnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Tidak ada cahaya lagi pada dirinya. Li'annal mu'minin yas'a nuruhum baina aydihim wa aymanihim, karena kaum mukminin akan memancar cahaya di hadapan dan di belakang mereka. Inilah keadaannya orang-orang mukminin pada hari kiamat kelak jamaah sekalian, sebagaimana diterangkan oleh Allah Rabbul Alamin dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Yas'a nuruhum baina aydihim wa aymanihim, akan memancar cahaya pada diri orang-orang mukmin tersebut pada hari kiamat, di hadapan dan di belakang mereka. Nah, orang-orang yang berbuat zalim pada kehidupan dunia, baik kezaliman yang dia lakukan kepada saudaranya dalam bentuk pengambilan harta tanpa hak, ataukah dengan cara dia menganiaya anggota tubuh saudaranya, ataukah dia merendahkan dan merobek kehormatan saudaranya, apapun bentuk kezaliman tersebut, maka sungguh kesemuanya itu akan menyebabkan hilangnya cahaya pada dirinya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah, kezaliman
adalah kegelapan pada hari kiamat, kita pun bisa mengambil pelajaran akan bahaya dari sikap zalim ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika menyebutkan sebuah ancaman terhadap sebuah amalan, maka itu lebih dahsyat dibandingkan sekedar beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu dalam bentuk pelarangan saja. Ini faidah. Tak kalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman terhadap sebuah amalan, maka itu menunjukkan bahwa amalan tersebut itu lebih berbahaya dibandingkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar melarang dari sebuah amalan. Ya, sebuah amalan jika disertai dengan ancaman dan hukuman itu menunjukkan bahwa perkara tersebut lebih berbahaya. Dan dalam hadis ini pula kita mengambil pelajaran tahrimudz zulm, haramnya kezaliman, sikap sewenang-wenang. Dan ini telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap zalim, sikap semena-mena ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi ini, wahai para hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman apapun bentuknya. Aku haramkan kezaliman tersebut terhadap diriku, dan aku jadikan kezaliman tersebut di antara kalian sebagai perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi orang lain. Jamaah sekalian, dan para ulama menyebutkan bahwasanya kezaliman tersebut bentuknya ada dua. Ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, az-zulmu naw'an, kezaliman itu bentuknya dua jenis. Yang pertama, ahaduhuma zulmun nafs, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Diperhatikan ini. Yang pertama, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri. Wa a'dhamuhu asyirk, dan kezaliman yang paling besar dari diri seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah kesyirikan. Inilah bentuk kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap dirinya sendiri, yaitu tak kalah dia berbuat syirik, menyekutukan Allah Rabbul Alamin, Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ibadah dia sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sering pula kita dengarkan jamaah sekalian, di antara mereka yang menyebutkan bahwasanya kezaliman itu ada tiga bentuknya.
kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita dengarkan, ya kan? Kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibarah yang enggak benar. Ini pembagian ataukah istilah yang salah, diingkari oleh para ulama. Enggak mungkin seorang hamba itu bisa menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak akan mungkin. Walaupun ini sering terjadi dan sering disebutkan, walaupun dalam beberapa khutbah Jumat ataukah di pelajaran-pelajaran disebutkan kezaliman terbagi 3. Kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, kezaliman seorang hamba kepada orang lain, kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembagian yang ketiga ini pembagian yang keliru dan tidak benar, dan telah dibantah oleh para ulama. Ya. Berkata Imam Al-Alusi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ruhul Ma'ani, jilid yang pertama halaman 265. Kata beliau, zulmul insan lillahi ta'ala la yumkin wuqu'uhu albattata. Ini nasnya ini. Pengingkaran para ulama akan ungkapan itu. Enggak akan mungkin seorang hamba bisa menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita hamba, kita makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala al-Khaliq, al-Kamil, yang maha sempurna. Kata beliau, kata Imam Al-Alusi rahimahullah, zulmul insan lillahi ta'ala la yumkin wuqu'uhu albattata. Kezaliman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Iya. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata beliau, fama zalamal abdu rabbahu, tidak akan mungkin seorang hamba itu bisa menzalimi Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walakin zalama nafsahu, akan tetapi hamba itu sendiri yang menzalimi dirinya. Wa ma zalamahumu rabbahu walakin huwallazi zalama nafsah. Hamba tersebut tidak akan mungkin bisa menzalimi Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia sendirilah yang menzalimi, menganiaya dirinya sendiri. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Jawab Al-Kafi halaman 71. Iya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Al-Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Beliau juga menyebutkan akan pengingkaran istilah tersebut dalam tafsir beliau jilid pertama halaman 711. Itu yang perlu kita luruskan, bahwa apa yang sering kita dengarkan dari pembagian kezaliman dalam 3 jenis, kezaliman seorang hamba kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita katakan ini istilah dan pembagian yang salah dan keliru. Kalaupun ingin dikatakan bahwa kezaliman tersebut terbagi menjadi 3, maka kita katakan yang benar dari istilah tersebut adalah kezaliman seorang hamba kepada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang benar. Berarti kalau mau disebutkan 3 pembagian kezaliman, ya sebutkan kezaliman seorang hamba kepada hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Kesyirikan, kemaksiatan. Kemudian kezaliman yang kedua, kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, dan kezaliman seorang hamba terhadap orang lain. Di antara para ulama juga menyebutkan bahwa kezaliman tersebut hanya terbagi menjadi 2. Adapun kezaliman seorang hamba terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah kezaliman hamba tersebut terhadap dirinya sendiri. Masuk dalam pembagian yang pertama. Kata kita kembali jamaah sekalian dari ucapannya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Kata beliau, az-zulmu naw'an, kezaliman tersebut terbagi 2. Ahaduhuma zulmun nafs, yang pertama kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri, wa a'zamuhu asyirk,
Dan kezaliman yang paling dahsyat, yang paling besar dari kezaliman seorang hamba terhadap dirinya sendiri adalah kesyirikan, tak kala dia menjadikan makhluk seperti kedudukannya sang pencipta. Kemudian yang kedua, kata beliau, ats-tsani zulmul 'abd ghairahu, kezaliman seorang hamba terhadap orang lain, sawaun kana fin nafsi au fil mal au fil 'ird. Apakah kezaliman tersebut menyangkut harga diri, pembunuhan, pemukulan ataukah yang lainnya, ataukah menyangkut harta, penipuan dan yang lainnya, ataukah harga diri dan kehormatan, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa kezaliman itu yang terjadi kepada orang lain tidak akan lepas dari tiga perkara ini: menyangkut harta, menyangkut kehormatan, dan menyangkut jiwa. Dan ini jamaah sekalian, poin yang kedua ini, kezaliman seorang hamba kepada orang lain hendaknya menjadi perhatian yang besar pula untuk diri kita masing-masing. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan pernah lupa terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang lain. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, dan jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lupa terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Hati-hati ini, jangan sampai kita melampaui batas terhadap hak-hak dari saudaranya kita dalam bentuk merobek kehormatan mereka, harga diri mereka, dalam bentuk mengambil harta mereka tanpa hak, dan dalam bentuk menganiaya fisik mereka. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, la antalqallah ta'ala bi sab'ina dzamban fima bainak wa bainahu ahwanu 'alaika min antalqahu bi dzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad. Ya subhanallah. Perhatikan ucapan indah dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata beliau, la antalqallaha ta'ala bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainah. Engkau mati, kemudian engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa 70 dosa. Dosa antara kamu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang menyangkut pribadi hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya selain kesyirikan. Iya. Kata beliau, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa 70 dosa. Yang dosa tersebut adalah dosa antara kamu dengan Rabb kamu Allah Subhanahu wa ta'ala, ahwanu alaik, itu lebih ringan dibandingkan engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bidzambin wahid fima bainaka wa bainal ibad, satu dosa yang menyangkut antara kamu dengan hamba yang lainnya. Subhanallah. Hati-hati ini jamaah sekalian. Iya, lebih ringan, sama-sama dosa. Tapi jika dikatakan mana yang lebih ringan, maka apa yang telah disebutkan dan diterangkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, engkau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dengan membawa 70 dosa antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih lebih ringan dibandingkan engkau membawa satu dosa yang berhubungan antara kamu dengan hamba yang lainnya. Itu jamaah sekalian rahimahullah, rahimani wa rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni dosa dari kalangan para hambanya pada hari kiamat. Dia membawa 70 dosa tersebut, dosa yang berkaitan antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sikap dia yang terkadang meremehkan sebagian kewajibannya, bisa jadi pada hari kiamat kelak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dosa di antara sesama manusia, kata para ulama,
harus dia mengembalikan hak-hak orang tersebut terlebih dahulu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jamaah sekalian, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bi'sazad ilal ma'ad al-udwan alal ibad. Sejelek-jelek perbekalan yang kita bawa pada hari kiamat adalah permusuhan di antara sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi jamaah sekalian, jangan pernah meremehkan dan menganggap enteng perkara yang satu ini. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan pernah kalian menyangka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala melupakan perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Dan para ulama juga mengingatkan bahwa kezaliman ini tidak hanya berlaku kepada manusia, tapi juga kepada hewan ataukah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Dan semoga apa yang kita sebutkan ini jamaah sekalian bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fikum.